kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Yang pertama, definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. A, B, C anggota bilangan real. Contoh persamaan kuadrat sebagai berikut. Jadi yang pertama, 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 12 sama dengan 0, dengan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 12. Jadi nilai A ini kita peroleh dari nilai koefisien X pangkat 2. Kemudian nilai B ini kita peroleh dari nilai koefisien variabel X. Dan nilai C ini kita peroleh dari nilai konstanta. Kemudian contoh yang kedua, x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0, dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 0. Kemudian contoh yang ketiga, x kuadrat dikurang 6 sama dengan 0, dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 6. Kemudian yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan menggunakan 3 cara, yaitu dengan faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat atau yang biasa kita kenal dengan rumus ABC. Yang pertama, menggunakan metode faktorisasi. Jadi di sini terdapat 2 kasus. Yang pertama, untuk A sama dengan 1. Jadi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0 jika terdapat pasangan X1, X2 yang memenuhi X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 kali X2 sama dengan C. Kemudian untuk kasus A tidak sama dengan 1. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A sama dengan 0 jika terdapat pasangan X1, X2 yang memenuhi X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 kali X2 sama dengan AC. Kemudian kita lihat contohnya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. A, x kuadrat dikurang 3x dikurang 18 sama dengan 0. B, 12x kuadrat ditambah 8x dikurang 20 sama dengan 0. Jawabannya yang A, x kuadrat dikurang 3x dikurang 18 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 18. Soal ini termasuk kasus A sama dengan 1 karena nilai A-nya sama dengan 1. Jadi, cari 2 bilangan jika dijumlahkan hasilnya B atau negatif 3 dan jika dikalikan hasilnya C atau negatif 18. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah negatif 6 dan 3 karena negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3 dan negatif 6 dikali 3 sama dengan negatif 18. Sehingga x kuadrat dikurang 3x dikurang 18 sama dengan 0. Kita gunakan rumus untuk kasus A sama dengan 1. Sehingga x ditambah x1 dikali x ditambah x2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai x1 dan x2 nya yaitu negatif 6 dan 3. Jadi x ditambah negatif 6 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini positif kali negatif sama dengan negatif, sehingga x dikurang 6 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. X dikurang 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Atau x ditambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Jadi
Di sini negatif 6 dan 3-nya pindah ruas menjadi negatif 6 jadi positif 6, 3 jadi negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 3 dan 6. Jawaban yang B, 12x kuadrat ditambah 8x dikurang 12 sama dengan 0. Jadi sebelum menjawab soal B, soalnya diseranakan terlebih dahulu dibagi dengan 4. Sehingga 12 dibagi 4 sama dengan 3, 8 dibagi 4 sama dengan 2, negatif 20 dibagi 4 sama dengan negatif 5. 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0, nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 5. Untuk soal ini, seperti kasus A tidak sama dengan 1 karena nilai A-nya sama dengan 3. Maka cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya B atau 2 dan jika dikalikan hasilnya AC atau 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah negatif 3 dan 5 karena negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2, negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Berikutnya 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita gunakan rumus untuk kasus A tidak sama dengan 1. Jadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A sama dengan 0. Nah selanjutnya kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya menggunakan 5 dan negatif 3 atau negatif 3 dan 5. Berikutnya 3x ditambah 5 dikali 3x dikurang 3 per 3 sama dengan 0. 3x ditambah 5 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 5, jadi 5 nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian x sama dengan negatif 5 per 3 atau 3x dikurang 3 sama dengan 0. 3x sama dengan 3, negatif 3 nya pindah ke ruas kanan jadi 3. X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 per 3 dan 1. Untuk soal latihan nomor 1, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan metode faktorisasi. A, x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. B, x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. C, negatif x kuadrat dikurang 2x ditambah 48 sama dengan 0. D, 10 ditambah 7x ditambah x kuadrat sama dengan 0. E, 3x dikurang x kuadrat sama dengan 0. 2. Menggunakan metode faktorisasi, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut. A, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. B, 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16 sama dengan 0. C, 6x kuadrat dikurang 11x sama dengan negatif 3. Jadi selesaikan soal ini dalam waktu 1 jam. A few moments later. Nah, kalau belum bisa, mari kita jawab bersama-sama. Yang nomor 1A, x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi di sini nilai A sama dengan 1, maka kita gunakan untuk kasus A sama dengan 1, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 6. X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. Jadi kita cari dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 7 dan jika dikalikan hasilnya 6. Bilangan tersebut adalah negatif 1 dan negatif 6, sehingga X ditambah negatif 1 dikali X ditambah negatif 6 sama dengan 0. Jadi X dikurang 1 dikali X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini mengapa bisa kurang? Karena positif kali negatif sama dengan negatif. Berikutnya,
X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Atau X dikurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. 1B, X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 4. Jadi X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 4 dan jika dijumlahkan hasilnya 3. Bilangan tersebut adalah 4 dan negatif 1. Maka X ditambah 4 dikali X ditambah negatif 1 sama dengan 0. X ditambah 4 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. X ditambah 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Atau X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. 1C, 2X ditambah 48 sama dengan 0. Disederhanakan dibagi dengan negatif 1. Jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 48 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 48. X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan jika dikalikan nilainya negatif 48 dan jika dijumlahkan nilainya 2. Bilangan tersebut adalah 8 dan negatif 6. Jadi X ditambah 8 dikali X ditambah negatif 6 sama dengan 0. X ditambah 8 dikali X dikurang 6 sama dengan 0. X ditambah 8 sama dengan 0, X sama dengan negatif 8, atau X dikurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. 1D, 10 ditambah 7X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Jadi kita ubah dulu susunannya dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 10. X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. X ditambah 2 dikali X ditambah 5 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2, atau X ditambah 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5. 1E, 3X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0. A sama dengan negatif 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 0. Jadi X dikali negatif X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan 0, atau negatif X ditambah 3 sama dengan 0, negatif X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3. Kemudian untuk nomor 2, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi di sini untuk kasus A tidak sama dengan 1 karena nilai A-nya sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2. A kali C sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kita gunakan rumus untuk kasus A tidak sama dengan 1. Jadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A sama dengan 0. Jadi di sini kita cari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 4 dan jika dijumlahkan hasilnya 5. Dua buah bilangan tersebut adalah 1 dan 4. Jadi 2X ditambah 1 dikali 2X ditambah 4 per 2 sama dengan 0. 2X ditambah 1 sama dengan 0, 2X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1 per 2. Atau 2X ditambah 4 sama dengan 0, 2X sama dengan negatif 4, X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 1 per 2 dan negatif 2. Kemudian untuk 2B, 9X kuadrat dikurang 24X ditambah 16 sama dengan 0.
Ini juga untuk kasus A tidak sama dengan 1 karena nilai A nya sama dengan 9, B sama dengan negatif 24, C sama dengan 16, nilai A kali C sama dengan 9 kali 16 sama dengan 144. Kita gunakan rumus untuk kasus A tidak sama dengan 1, jadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 24 dan jika dikalikan hasilnya 144. Bilangan tersebut adalah negatif 12 dan negatif 12. Sehingga 9x dikurang 12 dikali 9x dikurang 12 per 9 sama dengan 0. Berikutnya 9x ditambah 12 sama dengan 0. 9x sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12 per 9. Jadi pembilang dan penyebutnya masing-masing kita bagi dengan 3. Jadi X sama dengan negatif 4 per 3. Wow. Soal 2C, 6x kuadrat dikurang 11x sama dengan negatif 3. Jadi kita sederhanakan, ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan 3 supaya memenuhi sifat umum persamaan kuadrat. Sehingga 6x kuadrat dikurang 11x ditambah 3 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 6, B sama dengan negatif 11, dan C sama dengan 3. Nilai A kali C sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita gunakan rumus untuk kasus A tidak sama dengan 1. AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 11 dan jika dikalikan hasilnya 18. Bilangan tersebut adalah negatif 9 dan negatif 2. Sehingga 6x dikurang 9 dikali 6x dikurang 2 per 6 sama dengan 0. 6x dikurang 9 sama dengan 0. 6x sama dengan 9. X sama dengan 9 per 6. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 3 sehingga X sama dengan 3 per 2 atau 6x dikurang 2 sama dengan 0. 6x sama dengan 2, X sama dengan 2 per 6. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2, jadi X sama dengan 1 per 3. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan rumus ABC.